Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, strategi penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ pendarahan, pembelajaran yang ketiga. Ada pemuatannya yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Baik, sebelum lanjut lagi, alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum lanjut lagi, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan amanat pantun dengan benar. Kedua, dengan mengamati video, siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun dengan baik dan benar. Ketiga, dengan menampilkan teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dengan benar. 4. Dengan mengamati masyarakat sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang aktivitas masyarakat dengan lingkungan sekitar. 5. Dengan mengamati video, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab masyarakat dengan lingkungan dengan benar. 6. Dengan mengamati teks bacaan tentang pemilihan RW, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat yang benar. Nah, tadi anak-anak sudah melihat tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran intinya ya. Selamat belajar. Apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Pantun juga adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Pantun termasuk puisi lama yang biasanya di dalam pantun terdapat pesan dan amanat dari sang pembuat pantun. Contoh pantun. Paling enak makan ikan teri, terinya dibeli di Pangandaran. Virus corona harus dihindari dengan rajin cuci tangan. Amanat dalam pantun tersebut adalah hidup bersih merupakan kebiasaan yang baik agar terhindar dari penyakit seperti virus. Adapun ciri-ciri pantun yaitu 1. Bait terdiri dari 4 baris. 2. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Yang keempat, baris 3 dan 4 disebut isi. Dan yang terakhir atau yang kelima, bersajak atau berima AB-AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada garis pantun. Baris pertama dan kedua dari contoh pantun tersebut merupakan sampiran. Baris ketiga dan 4 merupakan isi dari pantun tersebut. Oke, tadi anak-anak sudah belajar apa itu pantun dan ciri-ciri pantun. Sekarang Pak Guru minta kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Silakan simak baik-baik soal berikut ini. Simaklah pantun berikut ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. 1. Jelaskan ciri-ciri pantun di atas. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Ketiga, apa amanat pantun di atas? Keempat, buatlah sebuah pantun lalu identifikasilah ciri-cirinya. Apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu hubungan yang melibatkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Contohnya, siswa yang bertanya kepada guru, itu merupakan bentuk interaksi.
Amatilah teks bacaan berikut. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina akhirnya sampai ke rumah narasumber yang diwawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Dari hasil wawancara, Dayu, Edo, dan Lina akhirnya mendapat kesimpulan. Berikut kesimpulan dari hasil Dayu, Edo, dan Lina mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal kesehatan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu yang berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan, kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usahanya sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Baik, anak-anak tadi sudah belajar apa itu interaksi dan juga sudah menyimak atau mengamati teks bacaan tentang wawancara antara Dayu, Lani, dan Edo dengan Pak Damar. Sekarang Pak Guru minta kepada anak-anak semua untuk mengerjakan soal berikut ini. Kerjakanlah dengan baik ya. Nomor 1, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan tersebut. Nomor 2, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat berdasarkan bacaan tersebut? Jelaskan. Nomor 3, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat sekitarnya? Jelaskan. Nomor 4, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Amatilah masyarakat di sekitarmu. Kemudian buatlah laporan hasil observasimu tentang aktivitas masyarakat dengan lingkungan sekitar. Amatilah teks berikut ini. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Baik, berdasarkan teks bacaan tersebut, apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskanlah pendapatmu pada tabel berikut ini. Oke, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, pertama itu ciri-ciri pantun dan amanat pantun. Dan yang kedua yaitu interaksi masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab di lingkungan sekitar. Baik, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah,
Semoga apa yang Pak Guru jelaskan hari ini semoga dimengerti dan dipahami ya. Sekian dari Pak Guru, terima kasih dan sampai jumpa.